Episode dibuka dengan perdebatan kembali memanas soal masa depan Bipasa. Lal bersikeras tidak ingin tinggal Bipasa depan, didukung Tanuja dan Nenek. Bablu dan Anjana membela Bipasa. Namun tekanan keluarga membuat Bipasa memutuskan pergi dengan membawa kopernya, tanpa tahu harus kemana. Janak berulang kali membela Bipasa dan menolak diam. Ia tahu kerasnya hidup yang akan dihadapi Bipasa jika diusir. Namun Sup, Lal, dan Nenek menegaskan Janak bukan keluarga dan tak berhak ikut campur. Lal bahkan mengancam akan meninggalkan rumah jika Bipasa tetap tinggal. Akhirnya Bipasa menerima keputusan keluarga dan bersedia pergi. Di sisi lain, Mimi dan Anirban membahas pernikahan mereka. Anirban mengungkapkan bahwa pernikahan hanya bisa terjadi jika Mimi menerima syarat orang tuanya, termasuk menjauh dari keluarganya sendiri. Demi cinta, Mimi menyetujui semua syarat itu meski hatinya ragu meninggalkan keluarganya. Kembali ke konflik utama, Janak terus mendesak Lal agar memberi Bipasa kesempatan. Bipasa akhirnya memohon izin tinggal selama 7 hari untuk mencari pekerjaan. Lal menyetujuinya dengan syarat Bipasa harus pergi jika gagal, bahkan menyarankan ia bekerja di Banaras. Bipasa ditempatkan di kamar tamu. Karena terharu, Bipasa berterima kasih pada Janak. Janak menegaskan bahwa Bipasa hanya menuntut haknya. Arsy mulai menuduh Janak membangun aliansi dalam keluarga dengan membela Bipasa. Namun Janak membantah. Anirudh berharap Lal akan menyesali keputusannya, meski Lal tetap keras. Bipasa yang hancur menyadari hidupnya telah berubah dan berniat mencari pekerjaan serta menemui Nandini. Konflik emosional antara Anirudh dan Arsy kembali muncul. Arsy menyalahkan Anirudh dan Janak atas kehilangan bayinya dan menegaskan fokusnya kini hanya pada karir. Percakapan itu tanpa sengaja didengar Janak, sehingga menambah luka dan ketegangan yang belum usai. Ledakan emosi Arsy kembali menyalahkan Anirudh dan Janak atas kematian bayinya. Ia merasa dikhianati karena Anirudh selalu membela Janak. Arsy menegaskan tak akan lagi berkorban demi siapapun dan menganggap keputusannya pergi ke Dubai demi karir sebagai pilihan terbaik dalam hidupnya. Meski menolak bercerai, Arsy menunjukkan sikap dingin dan sinis, bahkan merendahkan Janak dengan menyebutnya tak lebih dari pembantu. Anirudh menanggapi dengan datar dan menyatakan mendukung karir Arsy. Di sisi lain, Bipasa menemui Sarveswar bukan untuk berdamai, melainkan membicarakan masalah serius. Sarveswar yang masih menganggap Nandini sebagai istrinya, menuntut uang untuk melunasi utang dan bahkan menyarankan Bipasa ikut bekerja di Banaras. Karena merasa terhina dan terdesak, Bipasa mengambil langkah keji dengan menawarkan Janak sebagai gantinya. Meski awalnya ragu, Sarveswar tergoda dan akhirnya setuju karena melihat Janak sebagai peluang untuk menghasilkan uang. Sementara itu, Choten meminta maaf pada Mrinalini atas sikap kasar keluarganya. Meski terus dihina oleh Tanuja dan Bipasa, Mrinalini tetap tegar dan menenangkan Choten agar tidak larut dalam rasa bersalah. Di pasar, Anirudh menemui Janak dan memperingatkannya soal keselamatan, karena Kul dan Tejas mungkin mengawasinya. Janak menolak dikekang, menegaskan dirinya bukan milik siapapun. Ia menolak diantar pulang dan menyindir anggapan Anirudh bahwa dirinya akan selamanya tinggal di rumah Bose. Anirudh mengaku diam-diam berharap hal itu terjadi. Percakapan mereka berubah serius saat Janak mengungkap kecurigaannya tentang kematian bayi Arsy. Ia menduga ada permainan kotor di rumah sakit, bahkan kemungkinan pertukaran bayi. Kecurigaan itu menguat ketika ia melihat Omkar bertingkah mencurigakan. Anirudh tidak begitu percaya karena tidak ada bukti. Namun Janak semakin yakin bayinya masih hidup dan bertekad mengungkap kebenaran, apapun risikonya. Anirudh mengakui masih merasa nyaman duduk di samping Janak dan menegaskan dirinya bukan pria seburuk yang ia kira. Ia mengaku gagal membahagiakan Arsy dan meyakini bahwa perasaannya pada Janak belum padam. Janak menanggapi dengan sinis, mengingatkan masa lalu dan menegaskan bahwa ia tak lagi memahami arti cinta.
Anirudh memaksa ingin tahu perasaan Janak. Namun Janak memilih menyembunyikan cintanya dan menolak membicarakan hal itu lagi. Sedangkan Anirudh diam-diam mengakui ia masih mencintainya. Di sisi lain, seorang dokter mengunjungi Apu dan mencermati kondisi Jimli yang tampak mengalami trauma. Meski sempat marah, Apu akhirnya luluh. Sang dokter menyarankan terapi dan kunjungan ke klinik demi pemulihan mental mereka. Sementara itu, Bipasa mencoba beradaptasi dengan perannya di rumah Bose dan menawarkan bantuan pada Anjana. Ia mengungkapkan kegelisahannya karena hanya diberi waktu 7 hari sebelum harus pergi. Meski hatinya menolak meninggalkan rumah Bose, Lal tetap bersikap dingin dan menolak dilayani Bipasa, didukung oleh Tanuja yang terus menyudutkan Bipasa. Sup menegaskan posisi Janak bukan bagian dari keluarga dan melarangnya ikut campur. Ketegangan memuncak saat Janak kembali membela Bipasa, menegaskan haknya sebagai istri Lal dan menolak ketidakadilan yang diterimanya. Janak juga menyatakan keyakinannya bahwa bayi Arsy masih hidup dan kebenaran akan terungkap. Pernyataan ini memicu kemarahan keluarga, terutama Sup dan Tanuja, yang kemudian mendorong Arsy untuk mengambil langkah hukum terhadap Janak. Sup dan Tanuja memprovokasi Arsy untuk melaporkan Janak ke polisi. Arsy merasa Anirudh tak pernah mencintainya maupun bayinya, dan menuduh Janak sengaja memanipulasi Anirudh demi simpati. Didukung penuh oleh Sup dan Tanuja, Arsy memutuskan membawa masalah ini ke jalur hukum secara diam-diam. Di sisi lain, Apu kembali membicarakan impiannya membuka sekolah musik. Ia mendesak Mrinalini dan Choten agar segera menepati janji, bahkan menyarankan Choten mengambil tanggung jawab penuh. Momen ini memperlihatkan harapan Apu sekaligus ketegangan emosional di antara mereka. Di kantor polisi, Sup, Arsy, dan Tanuja menuduh Janak sebagai penyebab kematian bayi Arsy. Mereka mengklaim Janak menyembunyikan keputusan operasi dari keluarga, sebab Janak satu-satunya yang berada di rumah sakit saat persalinan. Serta menuduh Janak menyebarkan tuduhan palsu terhadap Omkar dan Sarika yang telah menukar bayi Arsy. Serta Janak telah mencuri dan menjual bayinya. Arsy menuntut penyelidikan menyeluruh dan hukuman tegas, tanpa peduli pendapat Anirudh. Polisi berjanji akan memulai penyelidikan. Ketegangan berlanjut di rumah Bose saat Arsy kembali bersikap kasar, merendahkan Apu dan memperlakukan Janak seperti pembantu. Situasi memuncak ketika polisi tiba untuk menangkap Janak. Sup langsung menunjuknya sebagai tersangka. Janak terkejut dan menyangkal semua tuduhan. Anirudh membela Janak dengan keras. Namun Arsy yang diliputi amarah dan duka menuduh Janak menculik dan menjual bayinya. Anirudh menentang tuduhan itu, sehingga membuat Arsy semakin marah dan bersumpah akan menghancurkan Janak. Bersambung. Berikut ini kesimpulan episode ini dan cuplikan episode yang akan datang. Episode ini menjadi titik balik paling kelam dalam hidup Janak. Dari niat tulus membela Bipasa yang teraniaya, Janak justru terseret ke pusaran fitnah, pengkhianatan, dan kebencian yang terstruktur. Di saat ia berdiri sendirian melawan ketidakadilan keluarga Bose, orang-orang yang paling berkuasa justru bersatu untuk menjatuhkannya. Kebaikan berubah menjadi senjata, dan keberanian dianggap sebagai dosa. Sementara cinta lama antara Janak dan Anirudh masih berdenyut dalam diam, luka masa lalu dan tragedi bayi Arsy menciptakan jurang yang semakin dalam. Arsy yang tenggelam dalam amarah dan kehilangan, memilih menutup mata dari kebenaran dan menjadikan Janak sebagai sasaran balas dendam. Tuduhan keji, laporan polisi, hingga penangkapan Janak menandai puncak kekejaman yang tak pernah ia bayangkan. Namun di balik badai fitnah ini, satu harapan kecil masih menyala. Keyakinan Janak bahwa bayi itu masih hidup bukan sekadar firasat, melainkan benang merah menuju kebenaran besar yang perlahan akan terungkap. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.